DPI episode malam ini, Manchester City ditahan Sunderland. Karpet merah juara Arsenal siap digelar. MU dan Liverpool tampil apek lagi. Kenapa sih barengan sih berdua? Kok bisa ya pelatihnya belum dipecat? Pelatih yang mana nih? Enzo Maresca, sang history maker, dipecat. Kemana arah Chelsea akan dibawa? Selengkapnya hanya di DPI. Selamat tahun baru 2026 untuk semua JM Team dan semua yang menyaksikan yang belum pernah menyaksikan DPI. Selamat bergabung di tahun baru 2026 ini. Mudah-mudahan akan semakin banyak lagi subscribers dan juga teman-teman yang bergabung untuk menyaksikan DPI. Saya Valentino Simanjuntak selaku CEO mengucapkan terima kasih sepanjang 2025 untuk segala loyalitas, dukungan dan saran maupun kritik dari seluruh JM Team dan yang di luar JM Team. Semoga 2026 kita akan semakin kreatif lagi dan semakin sukses lagi. Walaupun saya tampil di episode perdana 2026 ini dengan kekesalan yang luar biasa, nonton begadang tapi gol pun nggak ada. Mendingan kalah tapi ada golnya karena udah lama itu nggak begadang nonton bola ya. Dan saya saat ini bersama dengan seorang pandit muda yang semakin digemari dan disukai, namun ya belum banyak kliper-kliper yang memotong klipnya sehingga penontonnya tidak bertambah banyak. Mudah-mudahan 2026 ini dia semakin banyak mengeluarkan kata-kata yang bisa dicuplik oleh semua pencinta sepak bola. Ada Rizal Palevi, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Bang Valen. Apa kabar? Kabar baik Bang. Happy. Orang seri kok baik kabarnya. Selalu Bang. Dan juga tentunya bersama dengan seseorang yang membawa JM TV Award sukses luar biasa, terutama after partinya, dan ini yang mampu untuk mengkoordinasikan seluruh rekan-rekan media dan juga voting dan juga tentunya segala prestasi yang sudah dia raih bersama dengan bendera-bendera yang pernah dia bawa untuk meliput, untuk bisa menganalisa, untuk membuat tulisan-tulisan yang terbaik dalam dunia sepak bola. Mas Sabto Haryo, selamat malam Mas. Malam. Happy New Year semua. Sebenarnya di sini ditulisnya pengacara Liverpool ya, tapi saya ganti ya, nggak apa-apa ya. Dan inilah sosok yang menurut tulisan ini bersama-sama dengan Atep menjadi saksi untuk menentukan nasib Al Nassr di drawing ACL 2. Tapi saya ganti sedikit. Ini adalah sosok yang membuat mati kutu salah satu exco dari salah satu federasi ketika bertandang di podcastnya dengan sedikit gestur cukup menjadi berita yang begitu heboh dan membawa nama dia semakin ramai dibicarakan. A1 Haris Pardede. Bung Harpa. Ya. Harpa gimana? Tapi gua koreksi dikit, sebenarnya gua tidak bikin mati kutu. Gue cuma senyum doang. Dia mematikan dirinya sendiri ya? Nah itu dijawab, terima kasih. Cukup begitu cukup. Pak Pimpret. Iya kan, gue nggak ada gimana-gimana, tapi ya udahlah, udah lewat, udah ganti tahun. Kita lupakan, kita song-song tahun 2026 yang baru. Asik. Ada tulisan Bung Valen kurusan ya? Ada tulisan. Oh ini udah gede lagi. Sejak di Eropa kacau lagi. Jadi nanti kita mulai lagi program hari Senin. Mulainya ya. Jadi saya mau puas-puasin dulu sampai hari Minggu ya. Tapi bagaimana Harpa? Iya, gimana nih? Kan lo bilang lupakan 2025. Iya, bukan lupakan sih, tapi belajar dari kesalahan di 2025. Karena make mistake but don't lose the lesson. Oke. Kalau kita lupakan nanti kita ngulangin lagi kesalahan Betul. yang sama. Gitu. Tapi gue mau lebih spesifik gitu loh. Dampak dari podcast itu, bagaimana dengan nama lu? Gue sebenarnya nggak terlalu mikir, oh nanti kalau gue begini sekarang nggak ada sama sekali. You know me kan? Gue diundang. Sowel ya, jangan sampai diganti. Oh iya. Itu masa lalu lagi. Jadi ya awalnya bapak itu kan mention gue, oh ya udah gue tunggu kemudian dia undang secara resmi, ada terhambat sedikit, ditunda gara-gara duka. Ya. Habis itu diundang lagi, ya gue datang dan I pay respect to him for what he did to my father, segala macam, nggak ada apa-apa. Gue rasa itu berjalan apa adanya. Ya gue nggak ngotot, kalau lu bilang
langit itu hitam ya silahkan gitu-gitu aja kan sebenarnya. Tapi akhirnya netizen yang menilai sendiri. Gitu. Oke. Dan senyuman sedikit itu kan yang penting. Betul. Jadi kadang-kadang nggak semua itu kalau filosofi Tibet itu mengatakan tidak semua itu hal harus diselesaikan dengan kekerasan. Oke. Makasih Harpa untuk penjelasannya. Pertanyaan kedua saya. Langsung diberondong. Dampak dari podcast itu dari federasi apakah ada dampaknya ke lu? Kalau itu Karena sekarang saya lihat federasi juga ada dua pendapat berbeda nih. iya, bukan sering emang terus-terusan kayak belakangan ya. Belakangan kayak ini. pura-pura kayak bukan pura-pura ya, kayak seolah-olah udah guyup lagi beda lagi. Nah, adakah Jadi yang approach atau malah mungkin yang jangan kayak gitu? enggak ada, mereka pasti udah riset. Price gue tuh nggak mungkin bisa diambil sama dia. Oke. Terlalu nggak masuk akal gitu. Oke. Itu udah terlalu tinggi, jadi udah nggak mungkin lah. Kalaupun itu gue mau, belum tentu gue mau. Oke. Gitu. Yang ketiga, dapat salam dari Garuda Holland karena katanya pernah sama lo di Jeddah. Oh sering kalau sama Si Fikar, Fikars, ya, halo ya. Fikar. Ya, mantap, ini orangnya baik banget ini. Iya. Helpful, sangat helpful. Sangat apa? Helpful. Oh, helpful. Kirain sangat careful. Alright, kalau begitu kita bilang lupakan 2025. Mana bisa orang prestasi yang sudah diberikan membawa tim ini kemudian jadi punya fans yang juga cukup sombong karena sudah menutup tahun 2025 dengan sebuah gelar yang amazing mengalahkan PSG. Persis di tahun baru. Lah mental ini pelatihnya. Berarti kan memang sebenarnya mental pelatih walaupun sedang berprestasi itu sah-sah saja. Awal tahun lagi Bang. Ya kan? Itu sudah terjadi dengan pelatihnya Spurs. Dan juara. Berpuluh-puluh tahun nggak pernah juara, sekali juara dilepeh. Tuh. Sekarang Maresca. Roberto Di Matteo juga kalau nggak salah dulu. Oh itu udah nggak ada yang tahu. Itu zaman dulu. Emang Drogba. yang zaman sekarang. Yang zaman sekarang. Yang relevan. Gue udah gatel pengen nyebut namanya. Gue pengen nyebut nama. Awal tahun juga ya. Enggak, ini bukan buat lu Arpa. Ini bukan buat lu. Ini buat Mas Sabto dulu. Oke. Karena beliau ini juga sering banget waktu itu bilang zamannya Pochettino, kemudian zamannya Maresca bahwa Chelsea berada di tangan yang benar kok, asal menunggu proses. Nah ini nggak ditunggu lagi. Ntar dulu nih, ada yang ngomong nih, Esko Chelsea gue campur. Gimana Mas Arya? Ya, gue kan emang lihat Chelsea sebagai skuad yang sangat muda ya, one of the youngest di Premier League. Artinya lo nggak bisa langsung berharapkan something yang konsisten. Ya. Lo bisa mengharapkan something yang bisa meledak sewaktu-waktu, yaitu yang terjadi ketika kalau di Conference League mungkin ya udah cukup OP lah Chelsea bisa dibilang seperti itu, makanya mereka juara. Tapi di Piala Dunia Klub kan nggak ada yang ngira mereka bisa jadi juara. Bahkan dengan begitu perkasa ngalahin PSG di final. Jadi gue bilang ini tim emang untuk Liga, gue bilang belum saatnya. Karena konsistensi yang dibutuhkan di Liga. Tapi kalau untuk Cup Competition, ini tim bolehlah diadu. Dan itu kebuktikan mereka bisa. Dan sampai saat ini mereka masih ada di 4 kompetisi. Mereka belum tercoret dari kompetisi, ada di semifinal Carabao lawan Arsenal pula gitu. Ya. Lalu besok pun melawan City kan? Iya. Di akhir pekan mereka akan ketemu dengan City gitu. Ya, gue agak sedikit bingung ya. Kenapa Maresca akhirnya memilih untuk cabut gitu. Cuman begitu gua By the way Mas, ini dipecat, mundur, mutual agreement, mundur. Dia Memilih untuk mundur. Karena kan kalau gue baca-baca dari beberapa artikel di sana bahwa dia dalam posisi yang enggak absolut untuk bisa mengendalikan Chelsea. Sementara dia membutuhkan faktor absolut itu. Di musim pertama dia diberi keleluasaan luar biasa. Makanya dia begitu tenang untuk bisa ngubah-ngubah formasi, gonta-ganti pemain, dan juga bisa menstabilkan tim ini karena dia dikasihkan kendali penuh gitu. Tapi untuk di musim ini ada beberapa hal yang membuat dia nggak bisa melakukan itu. Yang utama adalah mereka punya tim kesehatan sendiri, tim medis sendiri, di mana mereka yang akan menentukan pemain boleh main apa enggak. Pelatih tuh justru orang terakhir yang menentukan pemain boleh main apa enggak, dan itu yang berapa kali diprotes sama Maresca. Kenapa gue nggak bisa menentukan dia boleh main 90 menit, gue pasang apa enggak, setelah cedera dia boleh main apa enggak, berapa kali tarik ulur antara dia dan juga si siapa? Pihak ininya ya. Bukan si pemainnya siapa? Palmer dan juga Reece James, itu pemain-pemain yang menurut dia harus langsung main, kalaupun main harus dalam waktu yang cukup lama untuk bisa menstabilkan tim ini. Tapi dia udah nggak dikasih keleluasan untuk melakukan itu. Dari sisi prestasi,
emang bisa dibilang periode yang salah satu yang terburuk bagi Chelsea kalau kita bicara sebulan terakhir. Dia cuma bisa menang sekali dalam 7 pertandingan Premier League. Mungkin ini yang dijadikan acuan bagi manajemen Chelsea bahwa ya Maresca udah nggak bisa nih menghadirkan kestabilan. Tapi gue lihat ini lebih ke faktor non teknis sih sampai akhirnya dia mundur. Bukan tentang prestasi ya. Bukan. Ini tadi ada yang bilang nge-lag ya. Gua nggak tahu apakah Terpastikan juga. tadi, tapi barusan gua saksikan memang nge-lag ya. Jadi ini kita tetap jalankan show-nya. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk ketidaknyamanannya karena memang kita juga waktu terakhir mengalami hal yang sama. Jadi kita sedang menanyakan juga karena dengan internetnya sebenarnya tidak ada masalah, namun di upstreamingnya yang menjadi kendala. Jadi nanti juga kalau sekarang masih ada yang dengarnya putus-putus, nanti kita akan naikkan versi recordednya ya, yang live on tape-nya. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk ketidaknyamanannya. Tadi boleh ditunjukkan bagaimana angka-angka dari Maresca, teman-teman yang ada di Control Room. 92 laga, 50 menang, 55 menang, 16 imbang, 21 kalah, 60% win rate-nya dan 2 trofi. Apakah ini tidak cukup, Rizal? Ya, itu sebenarnya angka yang bagus banget ya. Tapi berdasarkan yang dilansir sama Sky Sport, ada 3 dosa dari Maresca, Bang. 3 dosa. Dosa banget dari pihak manajemen Chelsea Ya. nih. Dosa pertama yaitu adalah performa mereka menurun di bulan Desember, yang mana di musim ini dari bulan Desember mereka cuma dapat 1 kemenangan dari 7 pertandingan, dan juga mayoritas musim ini mereka hilang poin dari situasi unggul. Itu dosa pertama. Dosa kedua, mereka banyak ketidaksinkronan antara tim medis ya, dengan si Maresca. Banyak banget pemain-pemain yang baru sembuh langsung diterjunkan. Dan dosa ketiga, menurut gue ini istilahnya last nail on the coffin, Bang. Paku terakhir nih di Last nail on ini the dia coffin. nih, peti mati dia nih. Dia 2 kali dikabarkan sama media dia Kemarin tuh mengarah ke- Natal loh, kelahiran. Kalau Paskah baru dulu. jadi direvisi nih, jadi last nail on the coffin-nya udah Ya. tepat tuh pokoknya. Pokoknya karena ada 2 kali berita dalam 1 bulan terakhir dia dikaitkan sama penggantinya Guardiola. Ini prospek yang untuk digantikan Pep Guardiola yang masa depannya kayaknya nggak akan lanjut di tahun depan nih. Jadi menurut board management itu situasi yang sifatnya agak melecehkan lah. Lu lagi ngelanganin tim tapi lu terlibat dalam perdiskusian dengan penggantian pelatih di tim lain, dan itu bisa dikatakan rival lagi statusnya menurut gue. Jadi Tapi itu kan nggak ada diskusinya. Tapi kan Jadi itu muncul, Mas. disangkut pautkan ketika Pep bilang Maresca sebagai salah satu pelatih terbaik yang Ya. ada di Premier League. Ya. Seolah-olah itu menunjukkan bahwa lo next pelatih City nih kalau gue Ya. cabut. Itu sih lebih pada itu. Nah, media yang akhirnya menggoreng bahwa Maresca Ya. dideketin sama City dan juga Juve ya. Betul, Seperti dan Ya. juga performa mereka emang ada sinkron tuh antara momen media itu muncul dan juga performa mereka menurun. Ya. Jadi itu banyak dikaitkan dan itu semua make sense menurut gue. Jadi 3 dosa itu menurut gue yang memberatkan posisi Maresca dan akhirnya harus mundur. Oke, sebelum kita lanjut lagi, mohon teman-teman juga boleh kasih komen klarifikasinya supaya jangan masih ditunggu gitu loh. Apa yang akan kita lakukan, boleh tolong ditaruh dulu tulisannya. Apakah akan dilanjutkan ataukah memang nanti saksikan uploadan rekamannya ya, supaya teman-teman semua nggak ada yang pada masih nunggu dan pada kesel ini. Kalau dibaca di komen-komennya pada kesel, ini juga jadi perhatian buat kita. Yep. Teman-teman JM Team, kita akan lebih baik lagi nanti ke depan untuk bisa ngecek semuanya. Kalau memang layak untuk live, kita akan live. Kalau enggak, sementara ini kita akan record dulu. Berarti kira-kira gambarnya seperti itu. Tapi tolong bikin dulu klarifikasinya, baik itu di jawaban komen di YouTube maupun ditaruh di story di IG ya, tentang kendala teknis ini. Nanti bisa disaksikan di uploadan recordnya sekitar jam 9.30 malam. Oke. Nah, berarti kalau lihat dari kesimpulan keduanya, Mas Haryo dan juga Rizal, satu bukan lagi masalah prestasi ataupun technical, ada dosa juga di sini. Berarti apakah memang Harpa sekarang ini bahwa ya attitude itu lebih diperhatikan oleh board dibandingkan skill? Hasil apa skill? Kan pelatih. Ya, skill dia untuk melatih. Oh, Skill dia untuk melatih, Kayaknya kemampuan dia untuk melatih. Karena ini kan akhirnya kalau saya lihat kan bukan lagi tentang apa yang sudah dia bisa kasih ke Chelsea secara hasil dari Iya, iya. kemampuannya melatih, tapi tadi tentang hal-hal non teknis, tentang 3 dosa tadi gitu loh. sebenarnya kalau gue bilang ini lebih kepada perbedaan sudut pandang ya. Karena kalau dilihat zamannya berubah, dibilang iya, dibilang enggak. Gini, artinya gini. Kalau dulu kita balik lagi ingat zaman Ferguson, emang Glazer pernah mempermasalahkan lemparan satunya ke Beckham, kan enggak kan? Tapi kalau kita bilang sekarang udah nggak seperti itu, nggak juga. Guardiola tuh apa kurang ganas sama pemain. Cancelo 2022-2023 diparkir. Tapi akhirnya musim treble winners dia ke
ke istana di Abu Dhabi ya nggak ada masalah gitu. Dan dia berselisih juga dengan Leroy Sané dan lain-lain. Jadi masih ada menurut gua istilahnya tuh pelatih yang old school yang pokoknya gua nggak peduli lu di ruang ganti mau lu pukul-pukulan, pokoknya hasilnya bagus gitu loh. Nah, tapi yang ini kan kelihatannya nggak seperti itu. Dia mempersoalkan detail-detail yang sebenarnya kalau kita lihat bukan areanya dia. Kalau kayak soal rekomendasi kesehatan, rekomendasi kebugaran, itu kan yang dipersoalkan tadi yang disebutkan oleh Mas Aryo kan. Tim EDC bilang, bro ini kurang main, tolong mainin dong, kira-kira gitu kan. Yang ini udah terlalu banyak main, istirahatin dong. Dan menurut versi Chelsea. Menurut versinya Maresca, lebih dari itu katanya. Udah terlalu jauh dia mencampuri. Nah menurut gua, Sesuai value katanya ya. iya, karena ada menurunkan pemain kepentingan sesuai juga untuk harga gitu ya. ada juga kepentingan klub untuk menaikkan harga pemain kan. Iya. Nah ini kalau gue bilang sih nggak sehitam putih yang kita pikir. Kita boleh bicara tadi soal win rate 60% bagus. Dibilang dia jelek, iya memang satu kemenangan dalam 7 laga terakhir. Tapi dibilang dia udah jauh dari 4 besar, enggak juga. Kalau kita bicara juara, oke lah, itu udah tinggal milik Arsenal dan City mungkin. Tapi kalau kita bicara 4 besar, masih mungkin. Jadi sebenarnya nggak mutlak juga, dia harus dipecat, harus dipertahanin. Tapi masalahnya emang udah nggak suka aja. Ya kan, udah menurut gue nggak mau lu pelatih, dan itu hak federasi lagi sorry. Arahnya jelas. Hati-hati Anda bicara. Tahun baru langsung di ban ya, tapi udah nggak bisa juga dikasih akreditasi juga nggak dikasih udahlah. Nah jadi itu udah kayak emang hak prerogatifnya board of director manajemen untuk melatih. Tinggal nanti bener nggak yang gantiinnya. Itu aja udah. Nggak meyakinkan. Nah kan nanti kan kita akan maju tuh ke Liam Rosainer. Itu pun kita nggak tahu. Kita bilang pasti bagus. Kalau tiba-tiba dia juara kayak siapa ya? Kalau nggak salah Avram Grant ya. Iya, final ya masuk Final. final. Iya, Champion. Final champion atau si Roberto Di Matteo digantiin bagus juga ya kita nggak tahu. Tapi, nah kita kan nggak tahu detail ya semua apa yang terjadi nih. Yang paling menarik adalah apa sih dasarnya si Todd Boehly atau manajemen ini memecat si siapa namanya nih si Maresca dan gantinya seperti apa kita kan nggak tahu nih dan nanti hasilnya seperti apa. Kalau misalnya nanti ternyata diganti dan sukses, nah mereka akan ya berarti lu benar, lu ngerti dalam Ini katanya figur-figurnya sambil kita dengar apa yang Harpa sampaikan, kita lihat juga nih figur-figur yang katanya akan Calon. menjadi suksesornya gitu ya. Nah ini kalau dilihat Ini bukan Memphis Depay. Stylish. John Legend. akhirnya kalau gue mikir gini, ini kan masih kalau nggak salah 41 tahun, ya lihat aja track recordnya. Karena Strasbourg kan ini salah satu ownernya sama. Iya Mereka sama ada kan. konsorsium. Nah, jadi kalau gue lebih mikir, ini lebih gampang diatur. Ya. Gitu. Enzo Maresca memang belum sehebat Guardiola. Mungkin dia pikir tadi lu belum sehebat Guardiola, aja dulu gue bisa diatur. Ternyata Enzo Maresca mungkin ngerasa gue udah kasih Piala Dunia antar klub. Tim gue agak lumayan bagus loh. Dia agak mulai mungkin kayak Guardiola. Tapi klub merasa lu belum di level itu. Makanya mungkin dicari yang lebih gampang lagi diatur mungkin. Iya. Tapi again kita nggak pernah tahu nih keputusan mereka. Kalau mereka berhasil, nah udah. Nah, tapi kalau kita lihat latar belakang Todd Boehly kan nggak ngerti bola orang Amerika. Tapi bisa juga dikonsultasi dengan Dirtek. Bro, lu kan ngerti bola. Gimana menurut lu? Gini. Susah bos, gini. Oke, ganti. Tapi berarti apa emang tinggal ini aja nama yang Ya nggak Iya, tahu. iya. Sebenarnya kalau ngincer kan Iraola salah satu yang diincer juga, terus si Glasner salah satu yang diincer juga. Cuman kan at the moment mereka masih megang klub masing-masing gitu. Jadi kayaknya berat untuk di Januari ini. Kan mereka nggak mau juga apa yang terjadi pada si Graham Potter. Ya. Kan juga kayak gitu juga di tengah-tengah. Makanya kenapa yang mungkin diambil yang mungkin mengiyakan ya tadi Roseneuer itu. Tapi kan kalau dari sisi melatih kita cuma ngelihat dia di Inggrisnya ya sama Hull City dan juga nyaris promosi ya. Dia ke playoff pada saat itu gitu. Cuman kan beda banget sama Chelsea gitu kan. Timnya jauh sekali dari sisi kualitas, dari sisi tekanan yang bakal dia hadapi gitu. Cuman balik lagi di counter lah Maresca emang pas masuk apa modal dia kan cuman Leicester City doang. Promosi dari Championship juga. Tapi dia ternyata sama bisa titisan Pep. ada Asistennya. titisan Pepnya, asistennya. Itu lumayan menjual juga itu. Jadi nggak melulu pelatih hijau itu nggak akan berprestasi gitu. Tapi memang kalau sebelum lo nambahin ya Jal, tapi memang kalau Harpa tadi katakan bahwa ini masalah profiling berarti kan ke pelatih kan, disangka kalau Enzo Maresca belum terlalu oke tapi bisa diatur. Yang orang lupa adalah di mana dia dibesarkan. Nah dia kan nempelnya sempat sama Guardiola kan. Artinya kan value-nya itu sudah nemplok juga di dia. Arteta value-nya Guardiola juga sudah nemplok. Lihat aja
value-nya DPI. Karakternya begitu-begitu juga. CEO-nya udah lama nggak pernah siaran, tapi yang muncul-muncul kemudian baik yang udah pergi maupun yang masuk lagi sama aja. Punya idealisme yang kadang tidak bisa terbendung. Jadi ternyata profiling juga Krusial. jadi penting, Krusial, Rizal. Bang. Sangat krusial, Bang. Dan gue ngerasa Enzo ini emang bukan yes man, Bang. Dalam artian bukan sosok yang bisa berkompromi dengan manajemen gitu. Karena dia Karena dia senior. si senior. Sana beda. Waktu itu pernah juga dibahas di episode DPI Rabu 2 pekan lalu yang ngerasa dia setelah match justru dia di post match interviewnya ngerasa nggak dapat backingan gitu Oke. untuk bisa mendatangkan pemain, dan itu menurut gue sangat tepat karena rekrutmen Chelsea di arahnya Todd Boehly itu kan memang nggak mendatangkan pemain jadi gitu. Tapi balik lagi Pemain ke setengah. yang calon penggantinya, lo melihat gimana? Menurut gua nggak meyakinkan, Bang. Sangat nggak meyakinkan, dan just another Potter kalau tadi nyinggung dari Mas Aryo. Gua ngerasa dia bukan CV yang tepat, Oke. bukan pelatih yang bisa menyeimbangkan, karena gua nggak ngerasa Chelsea ini bisa sabar dengan progres gitu. Karena ini pelatih yang masih muda, masih sangat berprogres, tapi apakah fans Chelsea siap kalau sampai 1 tahun aja tanpa trofi? Menurut gua mereka nggak akan siap akan hal itu. Jadi ini bukan profil pelatih yang tepat, dan gua ngerasa masih ada profil lain, tapi ya waktu menurut gua sangat tipis untuk dapat pelatih yang permanen nih. Jadi paling positif ya Oke. interim dulu lah jadinya. Tapi Kita meyakinkan. kita serahkan saja kalau begitu ke manajemen Chelsea ya. Serahkan. Karena kita mau ngomong apapun juga nggak akan berpengaruh kan. Tapi yang jelas pilihan ini menurut gua sangat tepat. Kenapa? Karena teori ekspektasi. rendah. Ketika lo nggak tahu ini pelatih dari mana, dia nggak berprestasi, ya iyalah kita juga nggak tahu. Tapi kalau nama besar, nggak taunya tidak berprestasi, itu yang membuat ekspektasi lebih besar. Arne Slot, Bang. Sehingga kemudian nanti jadi gimana? Arne Slot kan di bawah. Iya, makanya. Ya, makanya jadi bonus. Akhirnya bonus juara tuh. Itu yang gue bilang. Oh, Artinya menurut gue ini berarti malah keputusan yang tepat. Point of view, hasil. Apapun itu dia nggak akan salah nih manajemen. Karena memang orang nggak punya expect yang tinggi. Juara, Nggak taunya berhasil, bonus. dapat bonus 2 kali. Betul. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Ini kita Chelsea kasih lumayan lama menitnya karena tadi sambil ngulur-ngulur internet. Ternyata memang udah nggak bisa diselamatkan. Ya, Tadi ada udah yang nggak bisa bilang, diselamatkan. ternyata, Bang. Semua Katanya YouTube semua ternyata YouTube, begitu katanya yang lagi Malam live tuh. ini. Semua YouTube. Katanya. Tadi ada yang Ada yang ngecek juga. Oke, Itu oke, pas oke. Jumat juga begitu soalnya. Oke, Jumat pas oke. hari Senin ya. Sebelum ini. Iya. Oke, ini kayaknya sejak teman kita ada di Netflix ya. Ya kan nggak disensor itu semua materinya ya kan. Kacau sih. Oke. Ya, pokoknya senang banget teman-teman yang masih saat ini udah lihat uploadan kita. Ya begitulah saat ini keadaannya. Nah, ngomong-ngomong soal ngadat ya. Pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja starter mobil malah ngadat? Nah, itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya. Aki GeForce. Produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis panas. Jadi tahan panas, tahan macet dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter langsung nyala. Ada pilihan maintenance free. Jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai aja. Variannya juga lengkap dari motor harian sampai mobil SUV semua ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce. Dan ini aki jagoan dari Indonesia. Itu Aki-aki. dia ya. Nah, kita menuju ke tim selanjutnya. Ini merupakan tim yang sudah tidak disebut juga oleh Harpa, yang bisa jadi kompetitor untuk menjadi juara. Gue nanti akan minta rekonfirmasi apakah memang hanya 2 klub itu. Nah, ini kita lihat fansnya aja gregetan dalam video berikut ini. Aduh, belum bisa tidur nih gara-gara nonton MU. Lucu-lucu banget ya, menghibur gitu loh. Sesko berapa kali dapat peluang, mubazir. Kan di agama mubazir itu nggak bagus ya. Dorgu ribet banget kayak yang ngelewatin lawan. Kunya apalagi Kunya. Ya Allah, Kunya mau ngapain sih dia muter-muter. Curiga Kunya tuh masih ada di dalam grup WA-nya Wolf. Terus dia dengerin curhatan pemain kalau pemainnya tuh diancem sama manajemen Wolf. Kalian gak bakal gajian sampai Natal tahun depan kalau kalian gak bisa dapat poin. Poinnya cuma 3. Allah, Pancasila aja ada 5. Lucu banget ini ya. Pemain muda MU. Dulu cepet banget adaptasinya. Sekarang kenapa pada lama-lama banget ya?
pengaruh perubahan iklim kali ya. Mantato, Fletcher, mau ngapain sih? Curiga sepatunya mereka itu yang dipakai kiri semua kali, John. Solusi dong biar cepet tidur nih, gimana nih fans MU nih? Nah, gua kayak nemu nih solusi paling dekat, paling efektif. Gimana kalau kita doain Kamerun dan Pantai Gading gugur di Piala Afrika? Mat, pulang Mat. Bumo, yuk main yuk. Old Trafford lagi yuk. Bisa kali. Nasib ngapain ya? Tidur deh, tidur. Tuh, Ririn aja udah tidur. Itu ada aja lagi bagian Endingnya terakhir. itu ya. Kacau banget ini si Ibnu geblek. Tapi udah lu share di IG soalnya kan. Jangan sampai gue salah nih ntar. Ambil video lu ya. Ya ini fans MU aja udah kalang kabut juga kan. Sebenarnya mirip lah, nanti gue bahas tim gue juga kan. Tapi ini kalau lu semua melihat pertandingannya gimana, Jel? Waduh, berat banget untuk ditonton sejujurnya karena Kita juga lawan Wolves juga capek kelabakan banget. juga. Mata sakit banget nontonnya, berat banget. Tapi pas MU lawan Wolves, karena lawannya Wolves, Bang. Itu menurut gue semua fans MU mikirnya kayak begitu. Karena ini Wolves, Apalagi baru mereka kalian 4-1 kan. 4-1 di kandangnya Wolves itu sendiri. Itu belum nyampe sebulan yang lalu gitu. Apalagi ini kemarin mainnya memang, kalau kita ngerasa lawan tim kecil biasanya tinggal nunggu golnya aja deh. Datang kapan golnya, kita tinggal nekan, tinggal nunggu kapan golnya. Tapi untuk match kemarin emang nggak kelihatan bakal datang gol tersebut. Jadi menurut gue ini game yang sangat layak untuk seri rasa kalah kalau bagi MU. Dan ada datanya juga ketika lagi in game ball to third area itu MU kalah telak dari Wolves yang peringkatnya di dasar klasemen. Jadi bagi MU inilah cerminan MU tanpa Bruno, tanpa Ahmad, dan juga tanpa Mbeumo. Tim yang minim kreativitas dan juga sangat menurut gue kesusahan untuk bisa bongkar pertahanan lawan sih. Setuju Mas Aryo? Jelas. Ya, terlalu banyak laga di mana lo nggak ada Bruno, nggak ada Mbumo, nggak ada Ahmad. Sebelumnya di game pertama tanpa mereka bisa diatasi juga sebetulnya. MU bisa tampil cukup oke, dapat gol juga walaupun tanpa pemain-pemain ini. Tapi ketika lo butuh rentang yang cukup panjang untuk melakukan itu terus-terusan tanpa mereka, tampaknya kesulitan gitu. Ada kritik dari Gary Neville bahwa lo udah benar kemarin tampil dengan formasi 4 back. Ketika lawan Newcastle kan, orang nggak mengira dia bakal mengubah formasinya menjadi 4 back, dan ternyata ngebuat Newcastle kesulitan gitu kan untuk bisa jangankan untuk menang, untuk nguasain bola pun susah gitu Newcastle. Itu yang menjadi salah satu poin positif dari komposisi 4 back yang coba dimainkan oleh Amorim. Cuman Amorim kemarin tampaknya balik lagi ke komposisi 3 back, dan itu yang dikritik sama Gary Neville gitu. Cuman kalau gua ngeliat sih emang semua tim kayaknya lagi off day sih kemarin, kecuali Arsenal ya. Iya, sangat. Maksudnya iya. Oh iya, Sombong banget. seakan-akan ini banget. Ya elah batuk doang. Kemarin Liverpool main kayak gitu, City main kayak gitu, Spurs juga ya imbang juga. Jadi ya tim-tim yang di atas kertas harusnya bisa Tapi menang. dia udah main sebelumnya, Mas. Iya, tapi siapa yang Arsenal doang kan? MU udah main sebelumnya kan, bukan tadi malam kan? Sama. Yang lawan Newcastle Bukan yang lawan si Wolves itu. Heeh. 4-1. Belum sebulan lalu. Bukan yang ini seri. Mm-mm. Bukan bareng Liverpool jamnya kemarin kan? Setelah beda hari. Beda hari kan? Liverpool Makanya. setelahnya. Liverpool sehari setelahnya. Ya. Tapi kan maksudnya dalam periode yang sama lah, dalam Week yang sama. Week yang sama, ke-19 itu. Jadi ya tampaknya ada masalah juga untuk bisa melewati masalah sulit itu. Cuman kalau dari sisi kemarin emang off day dari sisi permainan sih. Semuanya Kunya yang biasa ngeluarin permainan lumayan, terlalu banyak gocek, nggak bisa masuk, dia tetap maksa untuk melakukan itu. Sayap juga nggak bisa bantu, biasanya bantu juga. Dari sisi Sesko, tadi kata Ibnu dapat banyak peluang juga sebetulnya, satu kena sundulannya kena tiang. Jadi ya semuanya tampil di bawah performance sih. Jadi emang nggak ngebantu Amorim juga sih. Kalau bicara tentang MU ini, sebenarnya kalau akhir-akhir ini tuh apalagi sih yang dibahas? Cara mereka menang gimana ya, Bang? Soalnya kayaknya Idealnya. kayak semua udah coba dikulik gitu loh. Kulik, belum nemu-nemu. Makanya gue tuh sampai kapan ya? Maksudnya kayak sampai bosen gak sih? Iya, Maksudnya kayak, iya. Kan soalnya pas dia udah menang pasti kan baru ada yang bisa dibahas tuh. Iya, tapi Begitu nggak menang lagi tuh ya kayak udah. gitu-gitu aja. Bahasnya 3 back, 4 back, 4 back, 3 back ya kan. Tapi gue yang lucu itu ngelihat fansnya sih. Jadi ketika ada masa, ada periode Menang. MU agak lumayan banyak, mereka juga nggak terlalu banyak keluar loh. Biasa, ya kan kerasa biasanya kan tuh menang lawan kayak zaman dulu menang lawan Wigan 2-1 aja, we are not arrogant, we just better gitu-gitulah. Kok sekarang jadi tuh mereka juga kayak tahu ntar juga Ntar dulu habis deh ini. gitu. Iya, ntar dulu. Padahal sebenarnya kemarin agak Gak ada kata-kata yang kayak
Gimana sih rasanya kalah udah Nggak ada lagi. Walaupun kadang-kadang mereka udah kalau nggak salah sempat masuk 4 besar atau 5 besar ya kan. Mereka tetap nggak berani keluar. Oh, itu keluar karena Ngecengin itu Liverpool. di JMTV Award yang pada nyelain di bawahnya Nyelain Liverpool. di atas Ya, Liverpool. 1-2 lah yang emang jeger-jeger. Kalau yang masyarakat proletarnya ini diem semua. Karena mungkin mikir, nanti gua kalau Enggak keluar- berisik juga. Ya enggak seberisik zaman kalau dulu pas lagi di atas itulah, itu Kan benar-benar. kemarin emang periodenya cukup lumayan bagus. Memang gitu kan. Ada sempet. 9 pertandingan cuman kalah sekali kan. Iya, Iya. menang di Nah, Endorse. cuman kan kayak yang lu bilang Mas, butuh juara liga itu butuh konsistensi kan. Jadi nggak bisa hanya untuk sementara. Dan sebenarnya memang mereka kata yang paling tepat untuk menggambarkan MU saat ini tidak konsisten. Lawan Newcastle sebenarnya profilnya sama, mereka nggak punya Diallo, nggak punya Mbeumo, nggak punya Bruno Fernandes sama. Itu malah gue prediksi, jujur gue prediksi salah. Gue prediksi Newcastle bakal menang nih. Ternyata MU menang dengan formasi yang sebenarnya cakep tuh, 3 back, mereka bisa lebih solid, bertahannya juga oke, keseimbangannya. Tapi lawan Wolves, tim yang paling mungkin salah satu tim yang paling kecil dalam sejarah Liga Inggris memasuki paruh pertama ya, cuman 11 poin. Dan main home, dan mereka dibilang main jelek banget, mungkin menurut gue sih nggak juga sih. Ada beberapa peluang yang XG-nya juga lumayan karena tipis-tipis di samping gawang tuh juga harus dihitung sebenarnya Lebih kan. besar dari MU bahkan di game kemarin lawan MU itu. Iya, nah maksud gua itu tadi dari yang lu disangka bakal kalah lawan Newcastle, terus kemudian lu lawan Wolves yang sangat parah, salah satu tim terparah dalam segala sejarah Liga Inggris, lu nggak bisa menang ya, udah lu walau-alam. Kalau dia bisa 4 besar aja, jalan kepiting gua ke Serang, 4 besar. Catat. Kalau United besar. ada di 4 besar, Gue jalan kepiting ke Serang. Tipis loh, 4 sampai ke 6 kan tipis-tipis poinnya. Iya kan, Iya, jaraknya. tapi kan di atasnya yang bukannya tidur-tiduran jalan kan? kepiting tuh gimana? Ya miring gitu. Nyamping gitu. Nyamping. Kalau 4 besar ya, kalau 4 besar, Ya, gue kalau ngomong sambil juara gini, udahlah. gini. Kalau kalau juara terserah lu mau apain, jalannya mau kayak apalah. 4 besar, serius. Jadi gue bukan ngejek, tapi faktanya emang Oke, kalau Indonesia lolos Piala Asia dari kualifikasi dari grup, nanti dulu masih lama, masih 1 tahun lagi. Pikir-pikir Nanti dulu. aja. Lu jalan apa tuh? Hah? Bakal Nggak jalan bisa apa? kalau itu bisa lah. Bisa. itu bisa. Iyalah. Oke. Tergantung pelatihnya siapa. Oke, tapi apakah ada ngaruh juga nggak? Soalnya kan Erikson mulai speak up juga tuh, yang dia bilang katanya nggak mesti begitu kali Amorim, kalau emang lu pengen ngomongin ke pemain, nggak semuanya kelemahan itu lu munculin di press conference secara publik gitu. Lu kan bisa nyampein ke kita di ruang ganti. Ya, sebenarnya gitu itu loh. lucu ya. Public speaking seorang pelatih diajarin sama pelatih itu udah parah. Diajarin pemain itu udah parah. Yang pasti Karena kan nggak jauh beda sama Erikson umurnya. iya makanya berarti kan level dia kan nggak jauh-jauh banget. Mungkin lebih secara pengalaman sebagai pemain mungkin Erikson lebih wow kali. Dia pernah main di Euro. Gua nggak tahu Amorim pernah main di Euro nggak? Gua rasa enggak kali. Pildun nih, tapi bukan Ya, reguler, nggak reguler. 20 tahun terakhir kita nggak berani sama dia sebagai pemain hebat kan kalau Erikson. Jadi ya sekarang kalau gue MU hanya bermain sebagai individu yang memang mungkin lumayan ada skillnya gitu. Bukan bermain sebagai suatu tim yang ya permainan sepak bola itu kolektif. Kadang lu sedang-sedang aja pemainnya kalau lu bisa maksimalin sebagai satu tim itu it works. Tapi MU tadi ngeliat dengan pernyataan Erikson yang berarti dia nggak pemain ini banyak, ada beberapa pemain yang mungkin nganggap Amorim udahlah nggak usah dengerin. Ya mereka bermain hanya untuk diri mereka sendiri. Makanya nggak akan konsisten. Artinya nunggu ketika individu itu lagi mood, lagi bagus, mereka lagi senang, mereka bisa bagus. Kalau enggak, beda dengan Guardiola. Diatur semua 2/3 awal harus ngikutin gua. Lu gini nggak suka buang semua. Mereka kayak prajurit yang siap diperintah apa aja. Mau maju-maju, mundur-mundur. Itu bedanya. Tapi tetap harus kita kasih kredit lah. Maksudnya kan Amorim. seburuk-buruknya mereka di musim lalu itu kan kayaknya buruk terburuk lah ya, peringkat 16 gitu. Nah sekarang lu bicara MU yang punya kans untuk masuk Eropa, itu kan udah naik kelas jauh sebetulnya kan. Walaupun dengan permainan yang banyak yang kritik, banyak yang bilang nggak ada progres, banyak yang sisi negatifnya lah ya yang dimunculin sama publik gitu. Tapi kan on papernya ya mereka tetap ada peluang untuk masuk ke Eropa gitu. Jadi kita harus tetap kasih kredit lah sama. Takutnya lagi-lagi kita nggak valid karena ini nggak ada fans MU kan. Nah kita punya teman juga fans MU, Tio. Oh, Tio. Dia bikin konten juga, ya. Kalau tadi Ibnu begitu kita lihat nih Tio, apakah punya optimisme atau gimana nih? Tio kan punya konten juga warga-warga. Review itu ya. warga. Review warga ya. Coba kita lihat nih, Tio. Untung lawan juga tolol. Ayolah, tapi yang lebih tolol MU emang. Itu semua tolol. Main lawan urutan 20 imbang satu sama. Goblok, elah MU. Gak jelas tau gak lo? Main urutan 20 anjing. Elah. Hanya pertandingan babak kedua makin gak jelas. Kiri kanan. Mau ngapain?
Bola pegang lama banget, passing ke depan, passing. Allah, demen amat. Kenapa lagi megang bola bukan di passing, di dribble sampai depan kerebut, buset dah. Untung lawan juga tolol. Ayolah, tapi yang lebih tolol MU emang. Orang ada kesempatan banyak juga megang bola banyak banget, kagak bisa nyetak gol. Elah, makan kebobolan. Sama. Ada satu pemain kesayangan kita semua, Diego Dalot berak banget dah. Elah tuh orang. Capek banget nontonnya. Amorim juga ganti pemainnya juga menurut gue salah gitu. Mantato belum ready, ganti dia. Kenapa gak Chelsea aja gitu? Ada di Mantato mau dribble, ya Allah. Grogi bang, ya udah jangan main di MU kalau grogi mah. Main aja Tarakam jeleduk, rawa kambing kalian. Lah 1 poin doang, bisa 3 poin, itu pada 3 poin. Anjing, goblok lu semua. Karena gue bilang, Itu intinya. dengan siapa lu bergaul, lu akan jadi siapa. Maksudnya Dia kebanyakan main sama Tirta. Bukan Tirta yang jadi sopan, Tio jadi kasar. Bawa. Gara-gara si Cipeng. kayak dari dulu deh dia review. Ya, tapi nggak yang segoblok-goblok tolol-tolol sampai ada anjing-anjing kayak Oh, begitu. Iya, kayak anjing baru denger gue. Makanya ini antara Tirta atau emang dia mata udah enak tadi tuh. Bukan ngantuk itu. Tahun biasa. Ya, itu kiri kanan itu. Nah, itu juga gua mau sampaikan masalah akhir tahun. Makanya tadi kan gua tanya Mas Aryo, periodenya sama-sama di week yang sama. Benar. Dan itu juga hasilnya sampai ke Liverpool. Ya. Kemudian City juga. City drop. Kemarin ada yang main juga ya, satu lagi. Chelsea juga dropping point. Nah, Crystal Palace juga seri. Iya, betul. Si Spurs juga. MU juga seri. Itu semuanya udah main di atas tanggal 31 kan? Iya. Udah di tahun baru kan? Yes. Nah ini, menurut gue ini semua berbagi angka karena kan spirit of joy itu di New Year. Jadi kalau sampai ada tim yang kalah, lu memupuskan harapan daripada 2026 itu sendiri. Dan kita nggak pernah tahu tanggal 31 lu pada makan apa dan minum apa. Makanya Guardiola galak kan, kalau lu sampai habis libur Natal Timbangan. timbangan lu naik. Ada yang salah. Pokoknya gua ada hukumannya gitu loh. Iya, Nah, City udah main tanggal berapa? Arsenal udah main tanggal berapa? Sebelum New Year dia. Nah, sebelum New Year kan? Tanggal Enggak 30. bener. Happy. Tadi kan Sebelum New Year kan? Arsenal. Tanggal 30. Iya benar. 31. Justru dia kayak oke kita tutup tahun ini Betul, dengan iya. bagus. Kalau ini awal tahun, aduh gua udah kenyang. Berat. Jam terbang, emang jam terbang, benar. Tadi gue baru ikut preskon menjelang Persija lawan Persijap. Salah satu yang ditanya itu soal kebugaran pemain, kan kemarin tahun baru. Iya, betul. Mau Sousa bilang apa tau nggak? Ya tahun baru mereka wajar lah begadang, party. Dia ngomong sendiri seperti itu. Ini budaya apa namanya nih Latin ya. Mereka nggak kayak dalam tanda kutip Tuhannya tuh ya lu harus party, lu enjoy nggak apa-apa tahun baru. Bener, jadi masuk akal. Ya sebelum tanggal 31 digas terus mungkin sama si Arteta. Iya. Itu hal kecil yang kadang-kadang bisa membedakan satu tim itu bisa menang atau enggak. Dan nanti kalau bedanya 2 poin 3 poin di akhir musim, ya mungkin gara-gara ini jadwal yang menguntungkan itu dan dimanfaatkan dengan baik. Berarti Jadi Arsenal nanti lawan Bournemouth susah. Ke bawah party soalnya. ya kan udah lewat, udah lewat. Itu kapan? Udah. Arsenal. Weekend ini. besok. Besok. Besok kan? Tapi Ya kan udah waktu udah recovery. ganti si Eder. Iya. Udah lewat. Bisa diatur lagi. Kasiannya udah lewat, Udah Bos. diatur, bener Bang. Benar, itu si Diatur si udah. Hanif Syabandi sendiri bilang, iya gue tidurnya emang agak begadang. Udah, dan pelatihnya juga membolehkan. Jadi benar itu masuk akal. Apalagi kalau ada pemain orang Batak. Mando Ikut Qatar. acara dulu kepastian sampai jam 3. Berat itu beda ya. Iya. Tapi kita balik lagi ke teks, tapi itu hanya pemikiran gue yang mungkin Ya, itu tapi ternyata hal terafirmasi. kecil yang terjadi. Dan Iya. soalnya semuanya seri kan. Iya, drop. emang udah Levelnya kayak tanda-tanda itu ke Dan, Arsenal. dan pemain-pemain ini kan kaya semua bos. Kita nggak tahu mereka tahun baru pulang dulu ke negaranya kemana. Yang penting udah nyampe lagi di Iya, pas mau ngerayain. pertandingan. Ya kalaupun dia stay di Inggris, mereka party atau barbecue pasti nggak, ya, iya kan? ya makanya. Iya. Tapi di luar itu Liverpool, kenapa masih begitu terus? Gua nggak peduli menang-menang kemarin, bagi gue juga tetap jelek. Iya, Untungnya betul, menang. Betul. Harus kasih ke Van Dijk. Van Dijk mulai ngatur, tapi semuanya udah terbaca yang kayak terorkestrasi itu lebih jago Edi sana di grup rembuk sebagai orkestrator grup yang isinya tuh pemain bintang semua. Nah ini pemain bintang juga nggak banyak-banyak amat. Iya. Kok mainnya bisa begitu gitu loh? Gue sangat capek gue. sangat drop bang untuk permainan Liverpool kemarin, dan gue setuju 1 bulan terakhir memang statusnya unbeaten nih sebenarnya, tapi unbeatennya bukan yang signifikan progres, tapi hanya sekedar stop pembusukan lah kalau bahasa gue. Ini tim yang udah mulai membusuk, stop dulu pembusukannya, jangan sampai lukanya melebar kemana-mana, dan itu udah dilakuin sama Arne Slot. Jadi
Kalau progres udah ada, tapi kalau dari segi permainan, intensitas permainan, menurut gue belum ada perubahan. Dan tipe match kayak begini harusnya dibutuhin banget tuh pemain-pemain kayak Wirtz. Tapi kalau untuk match kemarin, ketika satu orang diganti aja, sebelumnya kan dia partner sama Kerkes juga. Kerkes bilang dia nyaman ketika main di area kiri, tapi areanya diisi sama Florian Wirtz. Tapi giliran satu orang diubah, diganti Kerkes itu sama Robertson, Wirtz juga jadi nggak kelihatan. Jadi menurut gue 1 atau 2 perubahan di tim ini aja masih ada perubahan yang signifikan dalamnya gitu. Jadi tim sama sekali belum stabil dan poin gue adalah salah nyata bukan masalah selama ini bang. Karena sampai sejauh ini pun emang dari segi kekalahan udah enggak, tapi Emang masalahnya kan gue bilang slot. apakah arahnya bakal ke sana? Tapi ini periode yang masih menentukan karena udah masuk Januari dan kalau sampai Liverpool nggak bergerak ke Semenyo, nama yang udah kita bahas di pekan lalu, gue bakal sangat kaget karena itu pemain yang emang dibutuhin sebenarnya. Curtis Jones, Gravenberch, pilihannya Szoboszlai. Double itu. Apa kalau setuju dibandingkan ada McAllister di sana sebagai starter? Ya kalau lo memang butuh rotasi sih, ya mau nggak mau harus diikutin apa yang dimau sama slot gitu kan, siap pemilihan pemainnya. Dan Curtis Jones kan tiap main pun harus diakuin lah, dia bawa keseimbangan lah ya. Dan dibandingkan ya pemain-pemain lain yang ditaruh di posisi itu, ya Jones menurut gue masih bisa ngimbangin, masih bisa nolongin Gravenberch yang musim ini agak sedikit turun performance-nya. Coverage areanya tuh masih bagus lah Curtis Jones gitu. Cuman materi di depannya yang menurut gua nggak banyak ngasih kontribusi. Ekitike kemarin ada peluang gitu, cuman decision makingnya menurut gua masih Tapi nggak dia paling ngasih warna mas. iya masih apa Masih ada goyangannya untuk masih nusuk ada ke expected goal gitu. Tajam nusuknya ada, tapi ya momen-momen kapan lo harus nembak, kapan lo harus ngoper, kapan lo harus goyangin diri, nah itu menurut gua kadang-kadang nggak tepat gitu di posisinya Ekitike gitu. Belum lagi kemarin siapa yang masuk tuh? Gakpo ya sempat masuk. Gakpo masuk. Anonimus tuh. Aduh. Si Ale masuk Iya, juga. Ale masuk. Si Gakpo yang harusnya dia bisa Rio. umpan ke temennya, dia coba lagi yang cut inside nembak yang gaya-gayanya dia kayak gitu Selalu ya. Coutinho. Iya, dan itu benar-benar udah kebaca sama lawan kan, ketika lo Gakpo masuk pasti dia akan cut inside, dia pasti akan nembak, ya udah lo rapet aja jaga-jaga bener kebentur. Masih template yang sama yang nggak bisa, menurut gua belum bisa diubah sama Arne Slot gitu. Selama masih begitu menurut lu akan begini-begini aja nggak? Iya. Sementara dulu masalahnya Arsenal tuh kan katanya nggak punya nomor 9. Iya. Tapi bagaimana mereka sekarang golnya banyak-banyak mulu. Kadang dari tendangan sudut selalu jadi Tanpa penghalang buat lawan. tanpa nomor 9-nya lagi ya. Iya kan? Terus Walaupun- apa? Tanpa kontribusi gol nomor Ya 9 makanya kan. si siapa namanya itu? Gyökeres. Gyökeres kan. Terus goyang-goyangnya Trossard nih sama si Zubimendi ya. Itu oke, belum sih itu main lagi si Norwegia. Odegaard. Si Odegaard. Odegaard gitu loh. sembuh. Terus gue lihat 3 pertandingan terakhir dalam highlight 2 menit tentu ya, karena gue udah usia gue udah nggak bisa lagi nonton semuanya 2 kali 40 menit itu ya. Bagaimana cara golnya Arsenal tuh ada macam-macam gitu loh. Iya. Sementara Liverpool kayaknya tuh template-nya maunya begitu aja. Yes. Sebagai fans tim yang memang saat ini sedang gacor-gacornya secara produktivitas, apa nih yang menurut lu nih Liverpool kenapa bodoh bener begitu lagi? Kan katanya adalah kegilaan kalau lu mau mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang Iya, sama betul. kan. Betul itu betul banget. Kenapa? Menurut gua Arne Slot ini kan baru 1 tahun 6 bulan. 18 bulan. 18 18 bulan kan? Ya sama itu. Bulannya Lu nambahin samain, Bang. durasi. Samain bulannya aja bang kita bang. Nah sementara Arteta ya walaupun masih menanti-nanti yang nggak datang-datang juara Liga Inggris, tapi bagaimanapun juga udah ada sekitar 5 tahunan lah. Jadi apapun itu dia udah tahu bagus jeleknya timnya. Ketika dia nyari nomor 9 yang sebenarnya gue sering ngobrol sama temen gue yang di Ghana, sering bilang ya lumayan juga sih dia nyari ruang apa, tapi nggak ya menurut gue masih kurang nggak sesuai ekspektasi. Cuman karena nih pilot udah pengalaman, dia nggak berhenti di situ. Dia kasih variasi, masukin Trossard babak kedua, Arthur Martinelli babak kedua, Saka diam-diam dimasukin, cutting inside dan lain-lain. Justru dengan itu lawan nggak bisa baca. Oke lah, kita forget it lawan Aston Villa yang memang harusnya bisa seri. Tapi di luar itu dia bisa memanfaatkan setiap bahkan kelemahan yang ada. Gabriel Jesus pun balik, dia manfaatin untuk rotasi. It works juga. Sehingga setiap potensi ada. Ditambah memang memang dia punya pemain yang ditunggu-tunggu, Declan Rice yang dari 2 tahun lalu dicari. Jadi sebenarnya menurut gua situasi Arsenal itu tidak ideal juga menurut gua. Tidak seideal City yang sekarang udah dapet platformnya nih. Udah dapat 9 pemain, dia udah firm, udah tahu siapa. Arsenal enggak, berubah-ubah mulu. Bahkan terpaksa dia rubah juga di belakang dengan menampilkan Hincapi.
Calafiori kadang cedera, kadang ini putar-putar. Tapi karena dia udah paham semua, dia rotasi nggak masalah. Dia udah tahu, oh ini tinggal ganti ini selesai, ganti ini selesai, rotasi selesai. Walaupun kalau bicara juara, ya memang masih panjang. Cuman gue lebih senang lihat Arsenal tahun ini dibandingkan 2 tahun lalu dan 3 tahun lalu ketika dia di atas entah setengah musim atau enggak setengah musim gitu. Karena dia berhasil melewati, ibarat kalau pilot itu dia berhasil melewati berbagai situasi yang buruk dengan baik. Walaupun mungkin nggak terlalu wow ya, bukan 4-0, 5-0, tapi it doesn't matter kan, menang 2-1 3 poin juga. Cuman Gitu. pasti ntar di komen ada yang bilang sih, lu mendingan kayak Arteta yang selalu begitu tapi kagak pernah juara, atau Slot Musim yang sekarang pertama. kayak begini tuh musim pertama juara. Ya kan? Iya, Pasti kan iya. ada Banding-bandingin juga gitu pasti. Tapi apakah Mas Aryo dan Rizal juga terkenal sebagai fans Liverpool ini, we forget about Premier League Ya. champion Ya, this year, this season? Season udah berakhir bang kalau menurut gue. Kalau Oke. perbedaan gue sama Mas Aryo sekarang, gue masih percaya Arne Slot. Kalau Mas Aryo dari pas Game World gue tanya, dia udah nggak percaya sama Arne Jadi Slot. Enzo Maresca. Pindah kapal doang dong kalau gitu. Tapi menurut gue Januari ini kalau sampai Arne Slot dapat backup dari manajemen dalam artian datengin pemain-pemain yang Bos, kurang backup apa bos? Ini Belum. yang yang Iya, bikin Bang. si ini Klopp pasti cemburu terjadi. kan? Iya. Tapi kan duitnya ternyata emang musim ini banyak, efek juara musim lalu, dan menurut gue belum pemain yang Enggak, diganti. menurut gua Slotnya yang nggak bisa memaksimalkan Iya. potensi pemain ini dengan karakternya dong. Emang belum bisa memaksimalkan, tapi pemain yang digantikan pun juga yang datang bukan like for like bang. Gantiin Trent, apakah penggantinya tipe kayak Trent? Beda jauh. Keluar Luis Diaz, apakah penggantinya kayak Luis Diaz? Beda jauh. Jadi ini Ya kan bulan itu yang dia kurang. Tapi kan tanggung jawab dia kan. Ini SD, sporting Tanggung jawab directornya. dia juga dong. Slot lebih ke head coach, dia nggak punya kendali dalam urusan. Loh, tapi dia pakai profil. warisannya Klopp aja Klopp. bisa dia jalanin. Bisa juara, Gacor. juara jadinya. Ini kan sekarang banyak bener. Tapi yang pindah juga banyak banget bang. Itu situasi yang udah chemistry terbangun 8 tahun. Dalam artian Robertson dan Trent Alexander-Arnold main bareng tuh 8 tahun. Dalam satu periode transfer tiba-tiba ganti. Itu menurut gue gak akan gampang. Mas Aryo setuju nggak? Kalau gua nggak, tapi bentar gua pasti diomelin sama netizen kalau gua debatin dia. Nggak Host setuju jangan debat. juga kan, ya gue bilang perubahan ini kan dari awal pramusim lo udah tahu gitu kan, lo bakal datang pemain-pemain ini. Terus yang gue kritik dari Slot kan selalu identifying masalahnya tuh terlalu membutuhkan waktu lama gitu kan. Di posisi Wirtz yang gue bilang ini pemain nggak cocok di tengah, udah lo punya winning trio di tengah tuh jangan lo ubah-ubah gitu kan dari musim lalu gitu. Diubah-ubah, ditaruh Wirtz dan udah kelihatan nggak perform dari sisi overall team, tapi tetap lo percayakan dia terus-terusan ada di posisi itu. Gue bilang 8 game butuh untuk bisa identify itu. Terus kan lo geser lagi Wirtz ke posisi yang berbeda lagi. Belum jalan juga, butuh waktu 4 pertandingan lagi nih untuk lihat, oh dia nggak cocok di sini, pindah lagi di sini. Kenapa lo nggak mainin Isak sama Ekitike dari awal kan gue bilang seperti itu. Ketika dua-duanya fit, kenapa nggak lo coba? Dicoba, tinggal sisa berapa menit baru dicoba mereka main bareng gitu. Kalau nggak, pergantiannya selalu dilakukan, merekanya salah satu diganti gitu. Tapi kan berapa kali mereka main bersama, ternyata bisa kan. Ada hal-hal yang bisa lo ubah dengan personel-personel yang lo punya baru, tapi nggak dia coba sepenuhnya gitu. Dia butuh waktu sangat lama untuk mengidentifikasi masalahnya. Nah, makanya gue bilang, kenapa Slot musim ini udah kayak lupakan lah semua gelar, bahkan Champions kayaknya gue juga ragu juga nih mereka bisa bermain optimal di Liga Champions karena memang dia nggak bisa mengidentifikasi masalah-masalah dia, belum lagi solusi yang dia perlukan apa, dan juga pemilihan pemain, pergantian pemainnya selalu nggak on point juga. Jadi ya bukan sosok yang akan memberikan gelar bagi Liverpool di musim lalu. Namanya dikit bang. Kalau solusi sekarang udah ada satu, tapi nyalainnya pelatih set piece ya. Liverpool mencat pelatih Dibuang. set piece itu karena salah satu tim terbanyak kebobolan set piece Liverpool. Jadi mungkin itu langkah awal untuk nyembuhin tim ini bang dalam tahun baru ini. Tapi lo kalau lihat sejarah ya, selama lo mainin 3 striker, tipe playmaker kayak Wirtz tuh nggak akan works. Karena Wirtz tuh akan cocok ketika lo kasih dua depan atau satu sekalian satu-satu begini. Trequartista kalau di Itali. Trequartista. Karena kalau lo lihat Belanda dari dulu pakai 3 depan, mana ada yang nonjol playmakernya. Malah Van der jalan. Vaart pun Iya. kalau pas di Belanda kan Ya, gitu biasa aja. aja. Betul. Tidak akan bisa. Apalagi kalau tipikal sayapnya itu bukan yang nusuk. Pelari, Karena pelari. Wirtz ini perlu pemain yang udah dia tahu siap lari, bukan yang nunggu kasih gua lebar dong. Iya, Nah, iya. salah. Sekarang Gakpo malah seneng dikasih lebar gitu loh. Nah, visi kayak dia, kayak De Bruyne, kayak waktu Iya. itu si yang cedera mulu tuh. yang di Thiago, Bini sempat Thiago. ini. Thiago itu tuh Thiago. perlu yang orang nusuk gitu loh. Lu gerak aja udah. Dia Iya, nyembuhin. nah ini enggak, ini lu
dikasih lebar lagi, lebarnya ngolah lagi, Iya. peran dia jadi Nggak kelihatan banget gitu ya. nggak kelihatan. Nah, pemain gentayangan yang bisa cetak gol kayak sekarang Enzo di Chelsea, Lampard dulu di Chelsea kagak ada. Iya. Ini semua pemain Sobo. nunggu kan, Sobo ya shooting doang, apa nggak masuk ke kotak penalti bos? Iya. Itu. Kesel gua, Luapin ya, Bang. Hah, luapin, lu kira air? Oh lagi hujan Sama-sama nih kesel Mas, gitu ya. Iya. Hujan juga. Ya udahlah kalau gitu, ya udahlah berarti nggak ada peluang ya mas Iya, dan ya gue nggak ngelihat Slot bisa mencari solusinya nih di sampai tahun ini sampai ya. akhir tahun. Paling nggak Champions League. Iya, masuk Ini- zona Liga Champion menurut gue tuh Oke. udah sukses buat klub. Ya 12 poin dari Kejauhan. pemuncak susah lah. Kejauhan. Dan yang atas kan nggak tidur-tiduran kan. Benar benar. Kan meluap poinnya di atas kan. Nah, Apa? Kalau nggak masuk UCL lu mau jalan kepiting juga nggak? boleh deh. Jalan Nggak mundur, apa-apa. jalan mundur. Jalan undur-undur itu jauh banget. Kalau Kalau masuk dulu. apa kalau nggak masuk? Kalau nggak masuk. Kalau Oh. optimisnya masuk. Kalau Bang. nggak masuk peringkat 3, 4 besar. 4 besar. Atau 5 berarti- bahkan Oke. Premier League ya. Berat MU sama Liverpool kalau dua-duanya kalau MU masuk 4 besar, Justru lu jalan kepiting. terus Liverpool nggak masuk 4 besar, kita bareng jalan ke Iya. piting. Deal. Udah deal. Wah, begitu. Barengan lo. Nggak, ntar lu tanya dari mana ke mana. Kalau gue dari ke Serang. Oh ke Serang. GBK ya Bang, dari sini titik poinnya Anjing, GBK. jauh Soalnya banget. rame. Sekarang titik poinnya GBK rame tuh. Jadi dari sini ke ini aja. GBK kejauhan. Ke Pondok Labu. Bang. Bisa di Pondok Labu. Masa gua ke kampus Lu ke kampus lu ya. Ke kampus lu dong. Bang, tapi diliatin orang masa jalannya Lu mundur kan ke udah kampus. terkenal. Sampai Oke ya. sampai Boleh, sana Bang. tuh. Oke. Piting rebus. Kampus apa namanya? UPN gua, Ke Pondok UPN, Labu. Pondok Labu ya. Jalan Itu mundur. adalah Universitas Pandit Nasional. UPNP ya dah. Bisa Ya banget. nggak yang bener apa sih katanya? Universitas Pembangunan Nasional. Pertahan. Bukan veteran. Enggak, beda. Tapi emang dulu ada veterannya namanya. Tapi udah belakangan udah UPN veteran dulu. sendiri. Iya. Sekarang Universitas Pembangunan Nasional veterannya pakai kutip biasanya. itu si Abra bilang pertahan. Tapi emang dulu anak ininya, Bang. Ya tapi kan itu sekarang udah ada di Sentul Oh kan. iya, ya udah sendiri Ya, dia. kita nggak usah sebut gimana sih. Salah. Ya pokoknya itu tadi jalan-jalan itu ya. Boleh. Oke ya. Musim. Oke sekarang gue pengen tanya dulu menuju ke Arsenal. Apakah setuju Mas Aryo dan juga Rizal sebelum gue ke Harpa bahwa apa yang Harpa katakan tadi hanya milik Arsenal dan City perebutan gelar juara. Mumpung udah setengah musim nih kan. Iya, separuh persis. Mas Ora. Setuju berarti? Setuju. Lu juga setuju Mas? Lu juga? Sepakat, Bang. It's over malah menurut gua. Kalau gua udah over Liverpool dari kalah MU. Bahkan juara pun bagi gua udah malu. Udah hina banget. Kalah di Anfield. Udah hina banget. Udah selesai musim ini buat gua. Itu sampel sih ya. Udah itu sih udah nggak bisa. Mau diapain pun tetap sombong tuh fans sono. Udah menang di Anfield walaupun kita pernah menang yang gede kan. Iya, pernah. Iya kan? 7-0. Nah, sekarang lu dengan keyakinan lu hanya tinggal Arsenal dan City, seberapa yakin lu tidak akan mengulangi lagi catatan ini nih? Ada nggak catatannya, Brar? Catatan yang pernah membuat lu mungkin trauma ya. Ini tahun 2023-2024 pekan 19, peringkat 2 Arsenal poin 40, City ada di peringkat 4 dengan poin 37. At the end of the day, City 91, Arsenal 89. Musim selanjutnya harusnya memang 22-23. Iya, 22-23 tuh paling parah itu, paling ekstrim. yang 22-23 tuh yang lu sampai akhir musim ya. 8 poin bedanya. sekitar 3/4 Ya musim tuh di atas nah, terus. itu lah. juga 2022 itu Arteta kan? Arteta. City juga kan? Iya, City Oke, juga. nah 8 poin. 3 tahun belakangan ini. Lah berarti kita main di 22 sama 23 aja. Karena kan Liverpool udah gak ada peluang. Ini kan balik ke City. Apakah ada memang Arteta ini nggak akan pernah bisa ketika berduel sama Pep? Pertama Arsenal sama Manchester City itu 98% udah between Arsenal dan City lah kalau menurut gua. Kalau dibilang apakah Arteta bisa mengalahkan Pep? Bisa. Tapi tidak mudah. Sudah berapa kali dicoba gagal, tapi ada ungkapan mengatakan history made to be broken. Jadi yang dulunya susah-susah bisa aja ini akan menjadi pertama kali. Memang butuh waktu, masih panjang. Cuman kalau gue lihat seperti yang sering gue bilang, gue lebih senang ngelihat Arsenal musim ini walaupun beda poinnya cuma 3, kadang 2, kadang 5, nggak terlalu ekstrim, tapi meyakinkan. Meyakinkan itu artinya setiap Meyakinkan atau tantangan menyakitkan? Menyengsarakan. meyakinkan udah lewat. Menyengsarakan. Menyengsarakan. Saya ulang ya, menyengsarakan. Pak Mahfud. Saya ulang ya. Salah lagi. Salah lagi. Ini jadi lawak. Nah, kalau gue lihat itu dia setiap pertandingan itu kayak punya uniqueness sendiri gitu. Jadi dia nggak terpaku dengan pattern yang ada. Arteta. Dan ini terjadi di 2022-2023. Dia gitu-gitu aja terus. Udah lawan West Ham menang 2-0.
Dibiarin babak pertama akhir kebobolan. Akhirnya jadi 2-2 atau kalah ya, 2-2 jadinya. Kayak gitu-gitu. Kalau sekarang lebih lepas. Tapi gue lihat gini Le, sorry gue potong ya. Kecenderungannya adalah gue lihat kan cerita City juara dramatis itu di salah satu platform tuh kan ada. Justru Pep itu punya kecenderungan menurut gue lebih seneng ngejar karena ngasih tekanan. Betul. Dan akhirnya ketika lu udah neken terus kayak lu main padel lah. Lu bikin orang bikin salah sendiri tapi Memang, lu harus menang sehingga akhirnya dia salah sendiri lu menang. Betul. Di situ gue lihat kan Arteta sering Betul. flopnya kan di situ timnya. Betul, itu teori klasik kan. Zaman dulu nggak tahu ada yang tahu nggak Michael Schumacher, dia tuh kadang-kadang emang start nggak ball position sengaja. Diikutin terus. Nomor satunya tiap ngeliat tikungan, lihat spion, Schumacher. Begitu. Kayak singa kalau di National Geographic, dia kan diam, ditungguin. Nah, itu contoh lu terlalu filsuf. Contoh paling gampang adalah itu lu habis. Ya kan? Begitu habis Panik. mobil belakang banyak. Tit. Panik. Biasanya lu pencet. Kepikiran. Langsung cepet kan password lu ini. Atau bisa jadi susah. kacau juga. Iya makanya. Nah, jadi menurut gua itu bisa aja dilakukan dan zaman Ferguson juga sering dilakukan. Nah, gua udah pada tahu lah berapa kali, nggak usah gue ceritain. Cuman yang membedakan adalah sekarang Artetanya lebih tenang menurut gua. Oke, Lebih menurut siap. lo ya. Menurut gua. Dan tadi ada hal kecil yang dia maksimalkan dan keberuntungan seperti kayak Tapi kan itu selalu setengah musim itu lah. iya, 2022 2023 itu kalau nggak salah sempat double digit dia unggul deh. Iya sampai ujung. Iya, tapi akhirnya turun ke gerus. Jadi menurut lo faktor pengalaman itu Iya. dan kesabaran yang sekarang dia sudah miliki. Iya, Kenangan. pengalaman membentuk mental membuat dia lebih tenang. Oke. Gitu. Kalau Mas Aryo setuju dulu nggak bahwa memang kali ini Arteta akan memecahkan rekor City sama Arsenal itu? dulu. Oh, kalau City sama Arsenal udah setuju ya. Iya, udah setuju Oh, itu. setuju. Kalau gua Tapi kan, apakah Arsenal atau City? kalau gua kan dari awal musim City. Tetap. Iya. Melihat sekarang tetap. Melihat sekarang gua tetap City. Apakah udah firm memang City? Kan memang Guardiola bilang bahwa gue perlu nih dengan yang Iya. generasi ini perlu waktu gitu. Ya, tapi kita nggak mengira bakal secepat itu, dan Guardiola ngebuktiin dia bisa dengan tim yang bisa dibilang banyak banget pemain barunya gitu kan. Pemain-pemain kuncinya banyak yang hilang, tapi dia bisa menghadirkan kestabilan. Itu semakin membuat ngeri buat Arsenal yang selalu dalam posisi terkejar. Tapi gue setuju bahwa di musim ini juga gue bilang, bahkan dari awal akhir musim lalu gue udah bilang Arteta sudah semakin dewasa dalam menyikapi setiap game. Maksudnya dia nggak melulu ngejar skor besar, dia selalu bisa mainin ritme, dia bisa melakukan rotasi. Tapi kan rotasi di musim lalu itu nggak seefektif sekarang, karena kedalaman skuadnya nggak kayak sekarang. Nah ini yang membuat gue lebih besar mungkin naro Arsenal persentasenya karena kedalaman skuadnya itu. Perubahan ketika nggak ada Odegaard, ketika nggak ada Saka, bahkan ketika nggak ada Gabriel sama Saliba pun ternyata Udah mereka ada tetap bisa mulus juga kompetitif. gitu. Ada beberapa hiccups tapi nggak separah sebelumnya lah. Sebelumnya tuh kan kalau kita lihat periode masuk ke sini kan mulai keteter jauh gitu kan, kehilangan poin-poin yang nggak perlu gitu. Nah inilah yang membuat Arsenal kenapa ada di driving seat untuk bisa mendapatkan itu. Pergantiannya, rotasinya selalu membuat mereka tuh bisa tampil optimal di setiap pertandingannya. Dan tambah lagi tadi gaya-gaya ngegolinnya tuh macam-macam gitu kan yang bilang tadi kan. Nggak melulu biasa kan dari Saka mulu tuh gol. Berat di kanan kan Arsenal, tapi sekarang nggak, dari kiri bisa masuk, Trossard, Calafiori lah, dari tengah begitu Eze main, Odegaard kita belakangan udah mulai skeptis, mendingan Eze yang main dibanding Odegaard lambat, tapi kemarin dia ngebuktiin ya dia masih bisa memberikan something yang diharuskan untuk Arsenal menang gitu. Jadi tapi peluangnya seperti kenapa itu. tetap Cuman City? gue tetap melihat City. Udah bagus banget tuh Arsenal tuh dibangunnya tuh. Karena mentality juga bagaimanapun juga. Mentality itu. Nah, berarti kalau sampai City lu jalan mundur gitu. Semuanya kan Jalan kanguru. kalau Arsenal juara, kalau kan gue bilang Arsenal juara. Arsenal itu lebih punya peluang di Liga Champion menurut gua. Dia lebih besar peluang gua untuk jadi juara. Ya, Gua di bilang di Liga Liga Champion Champion. karena squad mereka, Oke. rotasi-rotasi yang mereka buat itu lebih. Tapi lebih Premier akan League nih efektif. kalau sampai juara Jalan apa? jalan apa ya? Kanguru dong. Jalan handstand. Gila jago banget. good luck Mas. jalan mundur ke Cikajang ya. Pulang ya. Pakai Bukan ke tempat mie instan. Andalan itu. pakai moonwalk aja. Jalannya moonwalk. Berarti tiga-tiganya udah ada ya. Pegangan masing-masing. Nah sekarang bagian Rizal nih, apakah apa yang disampaikan dari Harpa dan juga Mas Aryo tadi itu yang membuat termasuk Villa aja Iya. dengan rentetan hasil yang sangat bagus
Telak. bisa dibantai walaupun babak kedua ya. Ya, tapi itu bukti kalau kedalaman squad mereka bagus. Jadi terbantainya di babak kedua, kalau pakai bahasanya si Arteta kan pemain penggantinya tuh finisher ya. Udah bukan lagi sebagai pemain pengganti tapi sebagai finisher, pemain yang siap untuk menyelesaikan pertandingan. Dan kalau ngeliat pertandingan kemarin kelihatan banget they play like a champion sama menurut gue. They play like a champion. Main layaknya juara But dan the gue champion itself doesn't play like a champion. Liverpoolnya nggak begitu. Tapi kan gue pernah bilang ke Bung Harpa 2 minggu lalu ya. Periode Desember sampai Januari ini adalah periode yang makin kita kelihatan Gyökeres kayaknya nggak keep up dengan level Liga Inggris dan bisa jadi Ada momen Gabriel Jesus. momen kebangkitan Gabriel Jesus, Bang. Jadi menurut gue ini periode yang tepat banget dia sembuh. Bahkan Havertz juga udah sembuh. Jadi bisa lu bayangin kalau tipe lawan kayak apa, kalau mainnya low block lu bisa tipe striker murni kayak Gyökeres. Kalau tipe lawan yang lebih aktif lu punya tipe kayak Havertz false Iya, nine. betul. Lu Kayak lawan udah balik ya? Udah Iya, balik udah. semuanya. Oh ini seger semua nih sekarang. Tiga-tiganya seger. kecuali- Nah, ini berarti akan menjadi masalah baru. Untuk Karena menentukan siapa yang main. Nggak kan kompetisi Udah banyak. tergeser. Ya tetap namanya pemain mau main. Ya gantian bos. ada waktunya semua. 4 kompetisi dan gue sepakat Bang Abrar minggu lalu bilang they are good enough Bang buat siapa? 4 title. Bang Abrar. Oh, Kan minggu lalu Abrar. jadi host. Iya. Mereka cukup bagus buat ngejar 4 trofi Bang. Abra lu denger. Wah, 4 trofi cukup bagi Arsenal ya buat tapi bersaing pekan ini. tapi satu aja cukup. Jadi menurut Yang gua gede ya, yang gede. Anjing belagu banget. Mas Aryo kan Champions. Champion. Kalau lu satu aja apa berarti? Karabau. Iya kalau bisa milih sih Champions League ya. Kalau bisa Lu malah milih. Champions. Kalau gua buat Liverpool tuh gua Premier League. Nunggu, Iya iya, karena kan Udah kalian pernah. kan udah sering. Kita udah 6. Ya, maksud lu kan juga udah lama gak Premier League. Iya tapi kan belum pernah Champions League. Ceng-cengannya banyakan di Premier League. Enggak, kalau kita Dia misalnya ceng-cengan Chelsea kalah mulu soalnya. iya. Dia kan selalu bilang lu Eropa. Betul, kalau kita bisa sekali Champions League, berarti paling nggak sama Spurs kita udah Baik. lebih jauh. Sama Chelsea, ya tim-tim London sama-sama punya Champions League, walaupun dia punya 2, tapi Premier League kita lebih banyak, gitu. Cuman kalaupun apa ya nggak apa-apa, Kalaupun apa ya nggak apa-apa. Kau apakan dulu apanya itu biar apa-apanya. Premier League cukup. Jadi itu Piala Liga, FA itu untuk rotasi aja nggak apa-apa. Ya, Nah, main muda. Premier League berarti kan? Premier League lah tetap realistis, maksudnya yang realistis, optimis tapi realistis Premier League aja lah. Oke. Mas Aryo kan Champions League. Nah, Lu kan jalan apa lagi? Kalau enggak apa nih? jalan buah keras kadal. Apa nih? Dokter Tirta udah bilang kalau sampai menang sama Villa, dia bilang Favorit mereka. si Arsenal yang bakalan juara. Lu belum jawab tadi kan Mas Aryo bilang tetap City, Harpa bilang Arsenal, lu Arsenal. Bahkan make or break-nya bulan ini, Bang. Karena City apa mereka? make or break yang membentuk or atau mematahkan mereka. Tapi karena sebenarnya- City-nya lawannya berat-berat. Tapi pekan ini, tapi bulan sebenarnya ini. belum lah. Jelas-jelas Ya. sempat kesusul waktu itu di last week kok. Sebenarnya ini City-nya berubah aja 8 dan 9 pemain, Bang. Jadi ya menurut gua udah beda 18 itu. April waktu 6 pointer ketemu mereka berdua, City lawan Arsenal. Di situ nanti mentalitinya kelihatan sama secara poin kan itu bertolak belakang kan. Oke. Kalau menang dapat 3, kalau kalah lawan berhenti. lepas. Iya. Oke. Bulan ini krusial. Krusial ya. Tapi kalau lu Arsenal? Arsenal juara. Oke, bagaimana dengan kalian semua terlepas dari kalian fans yang bukan Arsenal maupun City, menurut kalian apakah Arsenal atau City? Karena ini berempat udah sepakat ini hanyalah masalah tinggal 2 tim ini aja. Kalau gua City. Bisa masuk akal juga. Karena lagi-lagi City tuh kalau dilihat yang nomor satunya Liverpool, dia masih nggak terlalu semangat lagi ngejar. Soalnya Arsenal lapar. Tapi kalau Arsenal Mungkin karena dan gua- ini muridnya, Iya, dia tuh mungkin ya. lu kan nggak pernah tahu Gengsi. dia WhatsApp apa ke Arteta. Oh iya ya. Bosku, Nah. inilah kadang-kadang faktor-faktor psikologis yang Superioritas apa? Inferioritas ya. ya artinya nggak perlu Inferiority nggak complex. perlu Iya. nggak bukan match fixing, tapi Iya. kan hal-hal yang kayak bikin dia tahu dia sukanya apa. Iya, di WhatsApp gini. Pikiran, iya. Gue tahu formasi lo apa. Gituin aja udah. Kayak gitulah. Ganggu, Ya kan? Pokoknya kalau gue lihat Pep itu kalau lawannya bukan Arsenal atau Arteta atau mungkin kalau Maresca kali ya, iya. dia santai aja ngelepas kalau udah jauh gitu. iya, Tapi iya. kalau ini gue lakukan gimana pun. Karena emang dari murid-muridnya Pep kelihatannya yang paling bisa apa ya, bukan mendekati dia, yang paling bagus ya dia. Oke. Jadi dia mungkin yang secara ego sama gengsi yang paling ini mesti gue stop nih. Bisa Oke. jadi bisa. Paling terakhir ini aja karena malam ini Arsenal main. Besok, Bang. Besok. Oh besok, sama kan lusa. besok udah nggak ada DPI kan? Senin kan? Oh iya, DPI baru kan? ketemu Ada Senin. Arsenal lawan Bournemouth. Arsenal Bournemouth tanggal Kandang Bournemouth 3-3 sempet lawan itu ya? yang malah. Kalau MU 4 sama. Jangan dihitung lah ya. Beda standarnya beda, Bang. Enggak usah diiniin lah. Kemarin sama Chelsea 2 sama. Iya. Ini mudah Arsenal Bournemouth mudah ya? Bournemouth lagi goyang. Bournemouth lagi goyang. Iya Walaupun sih. Semenyo Tapi udah di- mulai bangkit lagi Tapi di ya. kandangnya Bournemouth kan. Oke. Terus yang lain main juga nggak? Sama, Bang, main juga. Besok udah main lagi. Liverpool lawan? Minggu Liverpool lawan Fulham. Away. Lawan Fulham. Fulham. MU lawan Leeds. MU lawan Leeds. City lawan Chelsea. Itu lah Chelsea. City Chelsea bagaimana?
City sih harusnya. Chelsea pelatihnya belum yang datang yang si Rosen. Nggak, Mas Aryo nih dilema nih. Dia pengen City juara dan dia senang sama Chelsea. Tapi kan? pengacara Chelsea. Tapi City sih. City Chelsea. Hati Chelsea dong. Iya, kalau gue berharap Chelsea yang menang, cuman kayaknya Chelsea deh menang. Sesuai. Chelsea aja deh. Sejak di podcast itu jadi sering lucu ya. SAS. Maksudnya ya. City. Ya Fulham ini udah tahu dia. Iya. Tenang aja, kasih ke Van Dijk, tungguin aja. Harga Muter-muter mati rebut diri. dah serangan balik. Musim lalu kalah di sini. Ya. Musim lalu kalah. Ya udah kalau begitu mudah-mudahan nggak ada kejutan-kejutan lagi yang Kejutan buat artinya. Liverpool ya. Oh, buat Liverpool. Iya, Bang, betul. Arsenal Bournemouth kalau sampai seru lagi. Seru. Karena Hidup kan lagi. ini jadinya Hidup City lagi. kan seri kan. Jadi angka lo lebih aman dibandingkan kemarin City menang kan? Beda Iya. 4 sekarang. Beda ya? Sekarang 4, Beda empat ya. konsisten 4 bedanya. Iya kan? Iya. Oke lah kalau begitu. Ini karena edisi tahun baru over 4 menit dan tadi ada problem secara teknis, sekali lagi sorry. Nanti kita akan pastikan lagi di episode yang selanjutnya kalau memang memungkinkan live kita live, tapi kalau memang tidak kita akan upload secara live on tape untuk JM Team semuanya ya. Gitu aja dari kami di DP. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak ada? Cukup. Aman ya, Mamandok Hatta 2026. Oke, kalau begitu maju terus tim nasional Indonesia. Sampai ketemu lagi. Siapa pelatih?